Sama dengan Ibu Juli Rostina SKMMM. Bu Juli, ini berbicara terkait mengenai stop bullying di sekolah ya. Ternyata memang masih menjadi momok ya, dan sepertinya sulit untuk menghilangkan hal ini. Namun sebenarnya kalau melihat dari waktu ke waktu dalam hal untuk penanganan terkait mengenai bullying di sekolah khususnya, ini seperti apa sih Bu? Oke, terima kasih. Kalau saya melihatnya sebenarnya kan bullying itu kan dari zaman dulu udah ada ya, zaman saya aja dulu ada juga. Kalau kita sama zaman saya nyebutnya gencetan ya. Kalau zaman saya di Bandung waktu SMP ya, biasanya yang diserang itu adalah orang yang cantik, populer gitu ya, agak-agak aktif dikit tuh agak disentil gitu lah. Tapi kalau saya melihatnya sekarang itu dengan makin merebaknya era digital seperti ini ya. Jadi informasi apapun itu dengan mudah didapat oleh semua orang, termasuk anak-anak sekolah terutama. Sejak pandemi itu penggunaan gadget kan makin naik ya, karena ada itu ya, ada sekolah via online gitu ya. Jadi memungkinkan anak tuh hampir semuanya ada akses share itu. Nah, kenapa sekarang munculnya jadi banyak? Kan muncul lagi karena sudah masuk di ini ya, tatap muka ya. Iya. Mungkin sekarang di tatap muka. Nah, saya melihatnya kalau penyebab dari bullying itu sebenarnya bukan hanya munculnya itu di sekolah, tapi itu munculnya di rumah. Oke. Gitu. Saya melihatnya pertama, terkadang tanpa sadar orang tua itu melakukan bully. Oke. Kepada si anak, misal si anak agak lambat si lelet, itu kan bully sebenarnya. Iya. Terus misalnya ada hal yang misalnya si keriting ya, si kriwil, si gemuk, si gembil, pokoknya sebenarnya anak itu nggak suka. Oke. Nah, anak melihatnya bahwa oh itu seperti dibolehkan. Nah, biasanya kan kalau itu kan ini orang tua dengan anak itu seperti superior dan inferior ya. Iya. Si anak kan inferior. Nah, ketika dia ngerasa, jadi orang yang menjadi si pelaku, ya biasanya itu dia di rumah juga diperlakukan seperti itu. Jadi dia korban bully. Nah, dia ngerasa seperti itu, seperti oh ada yang ngeliat di bawah dia misalnya, dia ngebully. Nah kemudian juga ada juga yang memang korban bulinya itu biasanya memang balik lagi ke keluarga, self worth-nya rendah, terus di keluarga juga tidak antara kakak adik itu tidak diajarkan untuk saling asih ya, zaman dulu ya ada namanya asah dan asih ya. Betul. Tapi justru seperti kompetisi. Ada yang seperti itu. Jadi ngelihat adik atau kakak itu seperti jadi dibanding-bandingkan begitu ya. Nah, jadi pola pengasuhan orang tua yang tidak tepat. Nah, kembali lagi, kenapa pola pengasuhannya tidak tepat? Kembali ke literasi peran orang tua dalam mendidik. Ya, tidak paham, dan bagaimana cara mendidik juga tidak paham. Balik lagi ke akarnya itu ke literasi. Nah, untuk yang di sekolah sendiri gitu, karena mereka itu datang dari keluarga yang beragam ya, dengan mayoritas yang orang tuanya itu tidak melek secara literasi terhadap cara mengasuh anak. Akhirnya yang ada yang korbannya itu ada, sebenarnya yang pelaku juga korban di rumah. Jadi dia ada yang menjadi pelaku, ada yang menjadi korban. Nah, saya melihatnya bahwa soal bullying ini tidak hanya pihak sekolah saja, jadi harus ada banyak pihak ya yang terlibat, misalnya untuk pencegahan ya. Misalnya gini, kemarin kebetulan anak saya di sekolah alam, jadi jumlah muridnya kan sedikit ya, sekitar 100-an lebih dikit lah untuk 7 jenjang ya. Untuk 7 jenjang. Jadi karena kelasnya kecil-kecil, jadi ketika di kelas, ketika istirahat itu guru ya, kakak fasilitatornya itu dia tidak hanya sudah selesai ngajar sudah, tapi dia mendengar, melihat gitu kan. Terus kemudian juga menerima laporan dan segala macam. Kalau terjadi ada bullying atau hal-hal yang memang tidak tepat, itu kemudian dikumpulkan, disampaikan kepada kepala sekolah dan penanggung jawab, dirapatkan, dan kemudian akhirnya
orang tua dipanggil ya seluruhnya gitu ya, ada yang per kelas, ada yang secara besar, sambil disampaikan apa yang terjadi di sekolah dan bagaimana orang tua itu harus bisa sama-sama dengan orang tua gitu, karena anak itu kan lebih banyak dengan orang tua kan, bukan dengan guru. Betul. Atau di sekolah gitu. Jadi menurut saya sekolah perlu membangun hubungan baik dengan orang tua. Jadi orang tua pun harus bekerja sama gitu. Kalau tidak mau menjadi korban atau maupun tidak menjadi pembulinya, pelakunya, ya memang harus bareng-bareng gitu. Iya, artinya memang itu yang bisa dilakukan juga untuk orang tua ya, karena terkadang mungkin berarti tidak disadari begitu ya, secara tidak langsung memang hal itu dimulai ya dari keluarga. Gitu. Kayak gini, terus saya tanya, kok saya ngeliat anak ini suka kayak di itu, saya juga sambil introspeksi ya. Oh, saya kurang pede. Kadang pernah ada yang bully atau gimana. Oh, berarti saya harus menguatkan. Jadi gini, ketika anak kita dibully, saya ajarkan ke anak kami itu untuk dia lebih survive, kemudian mengajarkan dia self worth-nya, bagaimana dia bisa percaya diri dan juga dia merasa berharga, dan menyampaikan saya tidak suka seperti itu. Kalau dia tidak berani menyampaikan itu, mencari tempat atau teman lain yang memang lebih baik, seperti itu. Jadi alternatif ya, gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Dan kemudian dengan maraknya sekarang ini ya, terutama media sosial kan ya, itu kan banyak ya bully ya. Nah itu karena memang secara norma kita itu undang ITE-nya itu nggak jelas itu ya, tidak merata dalam arti penanganannya ya, jadi tidak penegakannya itu tidak merata kepada semua orang. Akhirnya ada yang membuli itu tidak ditindak, itu akhirnya seperti pembenaran gitu. Oke. Jadi itu yang memang perlu diperhatikan, dan mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian bagi orang tua khususnya ya, karena asal muasalnya juga ini tanpa disadari berasal dari keluarga. Baik, tapi paling tidak mudah-mudahan ini juga bisa artinya diimplementasikan untuk orang tua yang mendengarkan sore hari ini ya, Bu Juli ya. Betul, jadi seperti self evaluation lah gitu, refleksi. Ya anak saya gimana ya gitu, coba dilihat gitu. Baik, kalau begitu Bu Juli, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Jakarta. Salam sehat selalu, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perkara founder dan direktur Yayasan Masyarakat Peduli Anak Indonesia YMPAI, peneliti pemerhati dan penggiat keluarga Ibu Juli Rostina SKMMM.